Dari rekaman kamera dashboard mobil yang melintas, rombongan moge terobos jalur busway di sepanjang Jalan Panjang, Jakarta Barat. Dalam video yang beredar, beberapa unit moge melaju di jalur busway yang sebenarnya hanya diperuntukkan bagi armada Transjakarta. Peristiwa ini diduga terjadi akhir pekan kemarin. Aksi para pemotor menuai sorotan netizen karena dianggap melanggar aturan lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan lain. Pemirsa, tim Satreskrim Polresta Sidoarjo menggerebek pabrik beras premium oplosan di wilayah Kerembung, Sidoarjo, Jawa Timur. Pabrik tersebut telah memproduksi beras premium oplosan sebanyak 14 ton per hari dengan kerugian negara mencapai 13 miliar rupiah. Inilah kondisi pabrik beras premium oplosan di kawasan padat penduduk di Desa Keperkembrung, Sidoarjo. Dengan menggunakan mesin yang didatangkan dari luar negeri, usaha rumahan yang mengatasnamakan CV Sumber Pangan mampu memproduksi beras premium oplosan sekitar 14 ton per hari. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengoplos beras pandan wangi dengan beras biasa dengan perbandingan 1 kg beras pandan wangi dicampur dengan 10 kg beras biasa yang didapat dari petani. Untuk mengelabuhi konsumen, pelaku mengemas beras premium oplosan ini dalam kemasan 5 kg dan 25 kg dengan merek SPG yang diberikan tulisan Standar Nasional Indonesia dan Halal. Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan kepada TSK untuk pendistribusiannya didistribusikan di wilayah Sidoarjo, kemudian Pasuruan, dan kami masih mendalami untuk pendistribusian di wilayah seluruh Jawa Timur. Dan dari hasil pengecekan di lapangan, ini masih kami dalam melakukan proses untuk menarikkan barang-barang yang masih beredar yang ada di jual-jual khususnya di wilayah Sidoarjo dan Pasuruan. Akibatnya, total kerugian negara mencapai 13 miliar rupiah. Sementara pabrik pengoplosan beras kini disegel dan ditutup untuk umum oleh polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor tewas setelah terlindas truk tronton pengangkut tanah di Jalan Raya Cilengsi, Setu, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban diketahui bernama Petrus Sangasurya, pria berusia 43 tahun tewas di lokasi kejadian akibat luka berat pada bagian kepala setelah terlindas ban belakang truk tronton pengangkut tanah. Peristiwa naas ini bermula saat korban melaju dari arah Bekasi menuju Cilengsi. Saat hendak menyalip kendaraan di depannya, diduga korban kehilangan kendali hingga terjatuh ke kolong truk dan langsung terlindas. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rozak Cilengsi. Tiba-tiba dari arah rawan ada mobil keserempet, larinya ke saya mentalnya orangnya. Ya, kolong mobil masuk. Terus korban langsung meninggal di lokasi? Langsung kejadian di sini. Itu bapak sama korban melajunya satu arah atau gimana? Satu arah. Dari arah mana ke mana? Dari arah Burangke mau ke Cilengsi. Tim unit Gakum Satlantas Polres Bogor yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi masih mendalami penyebab pasti kecelakaan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Mendapat kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat, pemukiman padat penduduk di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur kembali terendam banjir. Ketinggian air pada bagian depan pemukiman setinggi 50 cm, sedangkan di bagian belakang tepatnya di titik terendah mencapai 1 meter. Kondisi tersebut membuat warga yang akan melakukan aktivitas terganggu. Air mulai masuk ke dalam permukiman sejak pagi hari, menyusul peringatan banjir kiriman sejak malam. Sedikitnya rumah warga di 3 RT terdampak akibat banjir. Bagi warga, banjir serupa sudah terjadi beberapa kali dalam sebulan terakhir. Diketahui permukiman Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur ini kerap terendam banjir aliran Kali Ciliwung meluap akibat mendapat kiriman air dari hulu.
Kemacetan panjang terjadi di sepanjang ruas Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi akibat banjir dengan ketinggian air mencapai 30 cm. Banjir diakibatkan hujan deras yang mengguyur wilayah Pondok Gede selama kurang lebih 1 jam. Menurut warga, banjir kerap terjadi jika hujan turun dengan deras serta buruknya drainase yang sudah dangkal sehingga tidak lagi mampu menampung air. Selain itu, akibat banjir, kemacetan panjang pun tak terhindarkan. Arus lalu lintas di kedua arah mengalami kemacetan hingga 1 km. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai kawasan Puncak dilanda hujan deras dengan intensitas tinggi, debit air Ciliwung di Bendung Katulampa Bogor Senin sore memasuki siaga 3. Derasnya aliran air Sungai Ciliwung ini terlihat di Bendung Katulampa Bogor Senin petang. Akibatnya debit air pun mengalami lonjakan hingga 100 cm atau memasuki siaga 3. Petugas pun mengimbau agar warga bantaran Kali Ciliwung waspada karena intensitas hujan di kawasan hulu mulai kerap terjadi pada sore hari. Untuk saat ini udah mulai menurun di level siaga 4 80 cm. Tadi sempat ada kenaikan. Puncaknya di jam 16.30 100 cm di siaga 3. Kondisinya memang di hulu memang hujan atau seperti apa? Di hulu sampai hilir merata hujan lebat. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur kota Bandung menyebabkan pohon setinggi 20 meter tumbang dan menutup ruas Jalan Caringin. Akibatnya sebuah kios bensin rusak tertimpa pohon. Pohon beringin setinggi 20 meter di kawasan Jalan Caringin, tepatnya di depan gedung PGRI Kota Bandung, tumbang saat hujan deras disertai angin kencang mengguyur kawasan Kota Bandung. Sejumlah warga mencoba evakuasi batang pohon dengan peralatan seadanya agar tidak menutupi jalan utama. Petugas dari DPKP dibantu petugas Diskar PB langsung terjun ke lokasi, memotong satu persatu batang pohon. Penyebab pohon tumbang diduga usia pohon sudah tua. Tadi saya kebetulan lagi di dalam. Tadi ada hujan besar, angin kencang, kemudian tiba-tiba ada laporan ke dalam, Pak, itu beringin roboh. Saya lihat keluar dari atas dari lantai 2 ya sudah roboh gitu kejadiannya. Terus menimpa kios bensin. Tapi alhamdulillah tidak ada korban. Kebetulan ada motor tadi tapi motornya tidak apa-apa. Selama proses evakuasi, arus lalu lintas di kawasan tersebut mengalami macet total. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan.